Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 5. Sita menyusun sebuah fraktal seperti pada gambar di bawah ini. Ya, tahap 0, tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Sita membuat sebuah pola tertentu hingga tiap tahap jumlah segmen garis yang dihasilkan makin banyak. Walaupun dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, Sita terus melanjutkan fraktal tersebut dengan menghasilkan lebih banyak segmen garis pada tahap-tahap selanjutnya dengan pola yang sama. Nah, pertanyaan yang A. Buatlah sebuah tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah segmen garis pada fraktal yang dibuat oleh Sita. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 5, itu caranya sama persis dengan soal nomor 4. Ya, kita akan amati pola yang terjadi. Ya, caranya seperti ini. Tahap 0 ada satu segmen garis yang terbentuk. Ya kan? Tahap 1 ini kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 segmen garis yang terbentuk. Nah, sekarang di tahap 2, yuk kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 segmen garis yang terbentuk di tahap 2. Nah, 1, 4, 16 ini kan membentuk sebuah pola ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat atau eksponen, 4 itu kan sama dengan 4 pangkat 1. 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Berarti di tahap 1 ada 4 pangkat 1 segmen garis yang terbentuk. Ya. Tahap 2 ada 4 pangkat 2 segmen garis yang terbentuk. Berarti di tahap 0 ini ada 4 pangkat 0 segmen garis yang terbentuk. Ingat, bilangan berapapun ya kalau dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya sama dengan 1. Oke. Berarti nanti di tahap 3 pasti akan ada 4 pangkat 3 ya segmen garis yang terbentuk. Di tahap ke X ya deh ya akan ada 4 pangkat X segmen garis yang terbentuk. Nah, itu rumusnya ya. Jadi kalau segmen garis kita misalkan sebagai S ya. S fungsi X itu akan sama dengan 4 pangkat X. Dengan X di sini adalah menyatakan tahap. Nah, ini polanya ya. Ini adalah rumus matematikanya. Nah, kalau kita diminta untuk membuat tabel, ya sudah berarti tinggal dihitung. Ya, kita buat tabelnya dulu ya. Jadi, baris yang pertama ini adalah tahap. Ya, ini sama persis seperti soal nomor 4 yang barusan kita bahas ya. Kemudian yang beda ini di baris kedua ya. Ini menyatakan banyaknya segmen garis yang terbentuk. Nah, ini saya singkat aja ya, segmen garis. Nah, misalkan tahap ke-0 berarti kan ada satu segmen garis yang terbentuk. Tahap ke-1 berarti ada 4 segmen garis yang terbentuk. Tahap 2 ada 16 segmen garis yang terbentuk. Kemudian tahap 3 ada 4 pangkat 3 segmen garis yang terbentuk ya. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Nah, ini boleh diteruskan ya sampai tak terhingga ini ya. Jadi kita buat seperti ini aja ya. Nah, ini diteruskan sampai tahap ke X. Berarti di tahap ke X ya, ini akan terbentuk 4 pangkat X segmen garis ya di tahap ke X. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini tinggal dirapikan. Kita buat garis seperti ini. Nah, baik, ini adalah penyelesaian untuk soal yang pertama, yang A. Ya, sekarang soal yang B. Berapa banyak segmen garis yang dihasilkan setelah 20 tahap pertama? Ya, gampang ini ya, berarti diketahui X-nya sama dengan 20. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ya, ini yang B. Berarti yang ditanyakan itu adalah S20. Nah, S20 ya sama dengan 4 pangkat 20. Nah, ini karena angkanya itu besar, kita pakai kalkulator aja ya, Dek ya, supaya cepat ya. Jadi kalau 4 kita pangkatkan dengan 20 itu hasilnya adalah nah ini ya 1,09 1,0995 sekian ya, saya bulatkan aja ini kali 10 pangkat 12 segmen garis yang terbentuk. Nah, ini jawabannya ya, caranya seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicek di playlist. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.